Oke, pada kali ini saya Diajeng Parameswari beserta teman saya Laili Rahmawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar dengan informasi asimetris. Nah, apa sih informasi asimetris? Informasi asimetris itu merupakan perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. Informasi asimetris ini misalnya saja terjadi antara investor yang akan melakukan investasi di dalam pasar modal. Investor harus mengetahui saham dengan baik sebelum investor tersebut melakukan investasi. Nah, hal ini tuh membuat investor akan mencari tahu saham dengan lengkap secara tepat untuk perusahaan agar mendapatkan keuntungan modal atau capital gain di masa mendatang. Informasi asimetris ini tidak hanya terjadi pada pasar modal, namun industri-industri lain juga mengalaminya. Terdapat dua bentuk dasar informasi asimetris yang dapat dibedakan. Yang pertama itu adalah hidden knowledge, mengacu pada situasi di mana satu pihak memiliki informasi lebih lanjut dari pihak lain pada kualitas atau tipe dari barang yang diperdagangkan atau kontrak variabel. Yang kedua yakni hidden action adalah ketika salah satu pihak dapat mempengaruhi kualitas dari barang yang diperdagangkan atau kontrak variabel dengan beberapa tindakan dan tindakan ini tidak dapat diamati oleh pihak lain. Nah, hidden knowledge. Hidden knowledge ini tuh merupakan keadaan di mana salah satu pihak lebih mengetahui tentang kualitas barang atau kontrak terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan dibanding dengan pihak lain sebagai mitranya. Sebagai contoh, adanya hidden knowledge ini adalah jika terdapat seorang pekerja yang hendak melamar, tentu calon pegawai atau pelamar ini lebih memahami tentang kemampuannya yang ada dalam dirinya dibanding perusahaan yang hendak ia tuju. Hal ini akan menyebabkan masalah seleksi yang merugikan atau adverse selection. Adverse selection ini menyebabkan kegagalan pasar. Namun, ia dianggap penting di bidang ekonomi karena sering menghilangkan kemungkinan pertukaran yang akan menguntungkan baik konsumen maupun penjual. Yang kedua itu ada hidden action, merupakan tindakan yang tersembunyi oleh salah satu pihak yang mempengaruhi kualitas barang yang diperdagangkan dan tindakan tersebut tidak dapat diamati oleh pihak lain. Proses mekanisme hidden action yaitu sebagai berikut. Nah, ini ada gambarnya proses mekanisme hidden action. Ada prinsipal, lalu ke agen, lalu ke progressive information, tindakan, lalu ke moral hazard. Nah, prinsipal tersebut merupakan pihak yang membuat kontrak, sedangkan agen merupakan pihak yang menerima kontrak transaksi. Prinsipal memiliki progressive information atau informasi yang lebih mengenai barang yang akan ditransaksikan. Hal ini menimbulkan pihak tersebut melakukan tindakan yang tersembunyi untuk mempengaruhi kualitas barang yang diperdagangkan, sehingga menyebabkan timbulnya masalah moral hazard. Permasalahan ini menimbulkan inefisiensi akibat kesulitan dalam mengambil skema insentif untuk memastikan tindakan yang tepat untuk diambil. Dalam teori ekonomi, moral hazard adalah situasi di mana satu pihak akan memiliki kecenderungan untuk mengambil resiko karena biaya yang dapat dikenakan tidak akan dirasakan oleh pihak mengambil resiko. Dengan kata lain, itu adalah kecenderungan untuk menjadi lebih berani mengambil resiko, mengetahui bahwa biaya potensi dan atau beban mengambil resiko tersebut akan ditanggung secara keseluruhan atau sebagian oleh orang lain. Sebuah moral hazard dapat terjadi di mana tindakan salah satu pihak dapat berubah, sehingga merugikan pihak lain setelah transaksi keuangan telah terjadi. Moral hazard muncul karena individu atau lembaga tidak mengambil konsekuensi penuh dan tanggung jawab dari tindakannya, dan karenanya memiliki kecenderungan untuk bertindak kurang hati-hati, meninggalkan pihak lain untuk memegang beberapa tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Secara umum, moral hazard terjadi ketika pihak dengan informasi lebih lanjut
tentang tindakan atau niat memiliki kecenderungan atau dorongan untuk berperilaku tidak tepat dari perspektif partai dengan kurang informasi. Selanjutnya, teori prinsipal agen. Posisi kepemilikan informasi tidak sama antara dua pihak yang berbeda, dalam hal ini prinsipal dengan agen, sehingga kedudukannya tidak sama. Hubungan prinsipal agen adalah hubungan yang tidak setara. Agen memiliki informasi lebih banyak dari prinsipal. Prinsipan mengalami masalah dalam menjaga agar agen bertindak atas namanya atau sesuai kontrak. Untuk mengatasi hal tersebut, prinsipal mengeluarkan biaya sebagai insentif, biaya monitoring, biaya untuk mencegah moral hazard. Tidak hanya di tingkat bawah, masalah prinsipal agen juga ditemui di perusahaan besar dan perusahaan keuangan skala besar ketika menyewa eksekutif puncak yang berperan sebagai nahkoda perusahaan milik prinsipal dan bertanggung jawab terhadap keselamatan serta kemajuan perusahaan. Asumsi manusia adalah rasional dan self-interest. Ration choice. Hubungan prinsipal agen tidak berbeda dengan asumsi ini. Dengan informasi asimetri, prinsipal menanggung resiko lebih besar dalam kontrak karena lebih sedikit memiliki informasi di lapangan. Ini ada contoh studi kasus informasi asimetris, yaitu kita ngambil contohnya kasus maraknya penipuan di dunia maya atau penipuan bisnis online. Kita udah banyak tahu nih bisnis online atau jual online di zaman ketika internet sudah menjadi sebuah kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya di daerah perkotaan, proses jual beli melalui internet tentu sudah tidak asing lagi. Internet bukan hanya mengkonsumsi golongan tertentu saja, seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambat ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Proses jual beli melalui internet ini lazim disebut e-commerce. Keuntungan bisnis online, toko online adalah sebuah tempat terjadinya berbagai aktivitas perdagangan atau jual beli barang dan jasa yang terhubung dalam suatu jaringan. Dalam hal ini adalah jaringan internet. Ketika melakukan transaksi di sebuah toko offline, kita bebas memilih barang yang akan kita beli. Hal ini membuat barang-barang tersebut terjangkau oleh masyarakat. Ditambah dengan akses internet yang mudah, internet menjadi hal yang tidak asing lagi. Penipuan jual beli atau bisnis secara online belakangan ini banyak sekali kasus-kasus penipuan secara online yang ditangkap oleh polisi. Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Karena mereka tidak bertemu secara langsung dengan pembelinya, paling banyak ditemui dalam kasus ini adalah penipuan dengan menggunakan akun Facebook. Penipuan dengan modus penjualan handphone dan elektronik via online marak di Facebook akhir-akhir ini. Dengan mengaku barang black market dari Batam serta harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik untuk memesan barang yang ditawarkan. Rasanya media harus segera memblow up kasus ini sehingga masyarakat lebih banyak yang mengetahui bahwa ada penipuan berkedok penjualan handphone dan elektronik di Facebook dan untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi online, lebih-lebih jika harga yang ditawarkan mencurigakan. Dari kasus ini tuh dapat disimpulkan seperti ini. Adanya informasi asimetris antara penjual dan beli, karena di satu sisi di dalam penjualan online ini, si penjual ini lebih mengetahui barang-barangnya itu daripada si pembelinya, sehingga dapat terjadi penipuan secara bisnis online tersebut. Slide selanjutnya itu ada ketidakpastian mutu, yaitu resiko modal buruk. Yang pertama itu ada saham atau stok. Investasi saham dikenal sebagai investor pasar modal yang bisa memberikan keuntungan tinggi. Tapi juga ada resiko yang tinggi pula. Secara tidak langsung apabila Anda membeli saham, maka Anda sudah dianggap sebagai pemilik dari perusahaan yang sahamnya Anda beli. Tentunya, besar kecilnya kepemilikan Anda tersebut bergantung seberapa banyak saham yang Anda beli. Nah, resiko investasi saham itu secara umum ada 3 resiko mendasar yang mesti diketahui agar tidak terjebak. Yang pertama itu ada resiko capital loss. Kebalikan dari capital gain. Capital loss adalah kondisi saat Anda hanya berhasil menjual saham dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan ketika membelinya. Tentu saja ini berarti Anda kehilangan sejumlah modal akibat penjualan tersebut. Yang kedua itu ada resiko likuiditas.
Di pasar modal ada kemungkinan resiko likuiditas yang bisa mengancam para investor yang menitipkan dananya di lembar saham perusahaan. Resiko likuiditas membuat Anda akan kesulitan menjual saham di waktu yang diinginkan. Biasanya ini terjadi karena perusahaan saham tidak mendapat kepercayaan publik atau ada prediksi nilai sahamnya semakin rendah dan tidak akan berkembang. Selanjutnya ada resiko kebangkrutan, di mana kondisi saat perusahaan tempat kita menanamkan modal tiba-tiba tuh dapat melanjutkan usahanya karena dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Maaf ya teman-teman, diralat tidak dapat melanjutkan usahanya. Nah, dalam situasi seperti ini tuh kita tidak dapat memperoleh keuntungan lagi dan investasi yang ada ditanamkan itu bisa saja hilang. Selanjutnya itu ada obligasi atau surat utang. Obligasi adalah surat utang. Untuk melakukan investasi dengan obligasi, tentunya kita harus membeli surat utang yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh suatu pihak, bisa negara maupun perusahaan swasta. Nah, risiko investasi obligasi itu memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibanding instrumen lain seperti saham. Pergerakan harga saham lebih berfluktuatif dibanding harga efek bersifat utang, seperti surat utang atau obligasi. Bahkan untuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai instrumen investasi yang bebas risiko. Selanjutnya yang ketiga itu ada reksadana, yaitu produk investasi pasar modal yang rendah risiko dan banyak digemari oleh investor pemula. Bisa dibilang investasi reksadana ini adalah bentuk investasi yang sangat bersahabat, alias minim wawasan seputar investasi dan bermodal kecil. Nah, risiko investasi reksadana ini berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, yaitu saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang termasuk dalam portofolio reksadana tersebut. Selanjutnya ada risiko likuiditas juga. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Selanjutnya ada risiko wan prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu ada eksternalitas. Eksternalitas ini digambarkan sebagai efek yang dirasakan oleh seseorang yang ditimbulkan oleh tindakan orang lain. Definisi eksternalitas secara implisit membedakan antara dua kategori, yaitu eksternalitas dalam hal hubungan laba dan eksternalitas konsumsi. Setiap tingkat utilitas terpengaruh. Eksternalitas hadir setiap kali kesejahteraan atau utilitas atau keuntungan. Beberapa agen ekonomi yang secara langsung dipengaruhi oleh tindakan agen lain, baik konsumen ataupun produsen di dalam perekonomian. Selanjutnya itu eksternalitas juga menyatakan hubungan antara agen ekonomi yang terletak di luar sistem harga ekonomi. Tingkat eksternalitas yang dihasilkan tidak dikontrol secara langsung oleh harga, sehingga standar efisiensi pada keseimbangan pasar tidak dapat diterapkan. Eksternalitas juga dapat didefinisikan sebagai biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi, tetapi yang dialokasikan di luar sistem pasar. Ini berarti bahwa pembuat eksternalitas tidak memiliki insentif untuk mempertimbangkan biaya eksternal atau manfaat yang dihasilkan. Hal ini sama persis dengan definisi yang diberikan sebelumnya, bahwa eksternalitas adalah biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi tetapi yang dialokasikan di luar sistem pasar. Macam-macam eksternalitas ditinjau dari segi dampaknya. Yang pertama itu ada eksternalitas positif, di mana tindakan seseorang yang memberi manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa orang menghasilkan manfaat bagi orang lain, dan orang yang menerima manfaat tersebut tidak membayar
atau memberikan harga atas manfaat tersebut, maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar. Contohnya itu adalah ada sebuah keluarga yang memperbaiki rumahnya sehingga keluarga tersebut membuat keseluruhan lingkungan sekitar menjadi bagus, sehingga menghasilkan keuntungan eksternal kepada para tetangga. Manfaatnya adalah lingkungan mereka sekarang menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, tetangga juga mungkin bisa mendapat keuntungan finansial dari keluarga yang memperbaiki rumahnya tersebut. Di lingkungan yang bagus, sebuah rumah akan lebih laku dijual daripada di lingkungan yang kumuh, sehingga manfaat eksternal dapat berubah menjadi keuntungan finansial bagi penerima eksternalitasnya. Ini bisa kita lihat di gambar grafiknya. Penjelasannya itu seperti ini. Mula-mula itu perusahaan memproduksi output sebesar QA dengan harga sebesar PA. Maka kurva permintaannya ada di sepanjang kurva D. Seperti kita lihat. Nah, karena adanya external benefit, maka perusahaan itu meningkat produksi outputnya menjadi Q yang ada tanda bintangnya itu, dan menaikkan harga menjadi P yang ada tanda bintangnya. Maka kurva permintaan pun berubah bergeser ke kanan atas, berubah bergeser ke kanan atas itu di sepanjang D plus E. Next slide. Nah, selanjutnya itu ada eksternalitas negatif, yaitu biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contoh dari eksternalitas negatif ini adalah pencemaran lingkungan. Di daerah industri, pabrik-pabrik sering mencemari udara dari produksi outputnya. Misalnya seperti itu. Dan orang-orang di sekitarnya harus menderita konsekuensi negatif dari udara yang tercemar, meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan memperbaiki polusi. Lalu, eksternalitas kegagalan pasar ditandai oleh konsumsi barang yang terlalu banyak menyebabkan eksternalitas negatif, dan terlalu sedikit konsumsi barang yang menghasilkan eksternal positif. Eksternalitas terjadi bila aktivitas seorang pelaku ekonomi mempengaruhi utilitas atau produksi lain tanpa harga. Efek eksternal bermanfaat dikenal sebagai eksternalitas positif. Disekonomis eksternal atau eksternalitas negatif adalah biaya yang dapat ditanggung oleh konsumen atau produsen. Barang publik seperti penelitian medis yang didanai publik dan pendidikan merupakan sumber eksternalitas positif. Polusi adalah contoh klasik dari eksternalitas negatif. Pasar atau sistem harga tidak dapat mencerminkan biaya-biaya eksternal dan manfaat. Ini memberikan alasan bagi intervensi pemerintah baik untuk mempromosikan eksternalitas positif atau mengatur eksternalitas negatif. Itu ada gambar grafiknya. Penjelasannya itu seperti ini. Di gambar itu menunjukkan kurva permintaan dan kurva penawaran dalam suatu industri yang sedang berproses. Nah, di dalam proses produksinya ini menghasilkan biaya eksternalitas bagi orang lain. Mula-mula itu, industri tersebut memproduksi output sebesar QA dengan harga sebesar PA. Maka, kurva penawarannya sepanjang kurva S, dengan adanya biaya eksternalitas, yaitu diwajibkannya membayar pajak oleh pemerintah untuk setiap eksternalitas yang ditimbulkan, maka industri tersebut mengurangi produksi outputnya menjadi Q bintang, dan menaikkan harga yang pula-pula sebesar PA, sekarang harga outputnya menjadi P bintang. Oleh karena itu, kurva penawarannya bergeser ke kiri atas di sepanjang kurva S plus E. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laili. Selanjutnya ada macam-macam eksternalitas jika ditinjau dari segi pihak-pihak yang melakukan dan pihak yang menerima akibat dari eksternalitas. Yang pertama ada eksternalitas produsen terhadap produsen, yaitu eksternalitas produsen terhadap produsen terjadi ketika output dan input yang digunakan oleh suatu perusahaan mempengaruhi output dan input yang digunakan oleh perusahaan lain. Contoh eksternalitas produsen terhadap produsen adalah produksi output perusahaan hulu sungai mencemari air di hilir sungai sehingga menghancurkan sumber daya perikanan dan mempengaruhi industri perikanan.
Yang kedua ada eksternalitas produsen terhadap konsumen. Dalam kasus penelitian produsen terhadap konsumen, eksternalitas terjadi ketika fungsi utilitas konsumen tergantung pada output dari produsen. Jenis eksternalitas terjadi dalam kasus polusi suara oleh pesawat udara dan efek dari emisi pabrik. Contoh lain yang sering terjadi adalah suatu pabrik yang mengeluarkan asap proses produksinya akan menyebabkan polusi udara. Udara kotor tersebut akan dihirup oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pabrik. Hal ini menyebabkan utilitas masyarakat tersebut untuk tinggal di sekitar pabrik menjadi turun karena pabrik tidak memberikan ganti rugi apapun kepada masyarakat. Yang ketiga, ada eksternalitas konsumen terhadap produsen. Jenis eksternalitas konsumen terhadap produsen jarang terjadi di dalam praktek. Eksternalitas konsumen terhadap produsen meliputi efek dari kegiatan konsumen terhadap output perusahaan. Contoh eksternalitas konsumen terhadap produsen yaitu ketika ibu-ibu mencuci baju di sungai menggunakan deterjen, pasti sisa air dibuang ke dalam sungai. Hal ini menyebabkan polusi sungai sehingga misalnya ada pabrik es yang sangat bergantung pada air sungai untuk menjalankan produksinya, tentu sangat dirugikan karena dia harus mengeluarkan dana untuk membersihkan air sungai yang sudah tercemar air deterjen. Yang keempat, eksternalitas konsumen terhadap konsumen. Eksternalitas konsumen terhadap konsumen terjadi ketika kegiatan suatu konsumen mempengaruhi utilitas konsumen lain. Contohnya, orang yang mengendarai motor dapat menyebabkan orang yang di sekitarnya menjadi sesak napas. Begitu juga dengan orang yang merokok yang akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan contoh lainnya adalah timbulnya rasa iri jika teman kita punya barang-barang baru. Selanjutnya, jenis-jenis eksternalitas. Yang pertama, eksternalitas uang. Menurut Dagupta dan Pirch, eksternalitas berupa uang merujuk pada pengaruh produksi atau utilitas pada pihak ketiga karena perubahan permintaan. Eksternalitas negatif berupa uang dapat terjadi ketika peningkatan produksi suatu industri menyebabkan peningkatan harga input yang digunakan oleh industri lain. Eksternalitas berupa uang juga mempengaruhi penawaran pasar dan kondisi permintaan. Intinya, eksternalitas uang hanya mempengaruhi harga tanpa mempengaruhi kemungkinan teknis produksi atau konsumsi. Yang kedua, eksternalitas teknikal. Eksternalitas teknikal mengacu pada efek di mana fungsi produksi atau fungsi utilitas terpengaruh. Eksternalitas teknikal mengacu pada eksternalitas yang secara langsung mempengaruhi produksi perusahaan dalam fungsi utilitas individu. Jadi, eksternalitas teknikal adalah tindakan seseorang dalam konsumsi maupun produksi akan mempengaruhi tindakan konsumsi atau produksi orang lain tanpa adanya kompensasi. Selanjutnya ada barang publik. Di sini ada grafik barang publik. Penjelasannya yaitu ketika suatu barang non-rival, manfaat konsumsi marginal sosial yang diberikan oleh kurva permintaan D ditentukan dengan menjumlahkan secara vertikal kurva permintaan individu untuk barang tersebut, yaitu D dan D2. Pada tingkat output yang efisien, kurva permintaan dan kurva biaya marginal saling berpotongan, yaitu barang publik murni telah menjadi subjek dari sebagian besar analisis ekonomi barang publik. Dalam beberapa hal, barang publik murni adalah abstraksi yang diadopsi untuk memberikan kasus benchmark yang terhadap yang lain lebih realistis. Kasus dapat dinilai. Sebuah barang publik murni memiliki dua sifat berikut. Yang pertama, non-excludability atau tanpa dikecualikan, yaitu jika kepentingan publik diberikan, konsumen tidak dapat dikecualikan dari dikonsumsi. Yang kedua, ada non-rivalry atau tanpa persaingan, yaitu konsumsi barang publik oleh salah satu konsumen tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk dikonsumsi oleh konsumen lainnya. Kedua sifat yang menjadi ciri barang publik memiliki implikasi penting. Pertimbangkan sebuah perusahaan
yang memasok barang publik murni, karena perusahaan pasokan salah satu konsumen itu telah efektif memasok barang publik bagi semua perusahaan dapat mengisi pembeli awal tetapi tidak dapat membebankan konsumen berikutnya. Ini mencegah dari mendapatkan pembayaran untuk total konsumsi publik. Selanjutnya ada cara memperbaiki kegagalan pasar. Pasar yang gagal adalah pasar yang tidak efisien. Ketidakefisienan dalam suatu pasar berarti terdapat pengelolaan sumber daya atau distribusi yang tidak optimum dari aktivitas pasar tersebut. Ketidakefisienan Pareto terjadi jika aktivitas ekonomi tidak berada di bawah pada kurva kemungkinan produksi, atau dapat dikatakan ketidakefisien Pareto terjadi saat suatu aktivitas produksi gagal menghasilkan jumlah output optimum berupa barang dan jasa karena tidak mengeksploitasi sumber daya dengan maksimum. Pendekatan kegagalan pasar menggunakan konsep efisiensi Pareto mengabaikan kegagalan pasar yang diakibatkan faktor ekologi seperti aktivitas produksi yang menggunakan sumber daya tidak terbarukan secara berlebih, perubahan ekosistem atau berkaitan dengan kemampuan biosfer untuk menyerap limbah dari aktivitas produksi yang terjadi. Berikut grafik dari kegagalan pasar. Penjelasannya itu dalam kurva ini, konsep biaya peluang dapat diterapkan misalnya di gambar sebelah kanan. Untuk memproduksi 10 mentega lagi dari A ke B, hanya 5 senapan yang menjadi biaya peluang. Akan tetapi bila ingin menghasilkan 10 mentega terakhir, dari C ke D biaya peluangnya jauh lebih besar, yaitu 50 senapan. Solusi memperbaiki kegagalan pasar. Yang pertama, penggunaan undang-undang. Salah satu cara pemerintah dapat mengelola kegagalan pasar adalah dengan menerapkan undang-undang yang mengubah perilaku. Misalnya, pemerintah dapat melarang mobil beroperasi di pusat kota atau menjatuhkan hukuman tinggi kepada bisnis yang menjual alkohol kepada anak-anak di bawah umur, karena tindakan tersebut mengendalikan perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedua, mekanisme harga. Mekanisme harga dirancang untuk mengubah perilaku konsumen dan produsen. Untuk produk yang merugikan konsumen, pemerintah dapat mengurangi konsumsi mereka dengan cara menaikkan pajak. Misalnya, pajak rokok dan alkohol dinaikkan secara berkala untuk mencegah konsumsi dan mengurangi efek berbahaya pada pihak ketiga yang tidak terkait. Yang ketiga, penyediaan langsung jasa dan barang untuk publik. Pemerintah mengendalikan persediaan barang yang memiliki eksternalitas positif, misalnya dengan menyediakan jumlah pendidikan tinggi, taman, atau perpustakaan. Yang keempat, perpajakan. Menempatkan pajak atas barang-barang tertentu untuk mencegah penggunaan dan menginternalisasi biaya eksternal. Misalnya menempatkan pajak tertentu pada produk tembakau dan kemudian meningkatkan biaya konsumsi tembakau. Yang kelima, subsidi. Mengurangi harga barang yang didasarkan pada kepentingan publik yang diperoleh, misalnya menurunkan biaya kuliah karena manfaat masyarakat dari pekerja yang berpendidikan lebih tinggi. Subsidi yang paling tepat untuk mendorong perilaku yang memiliki eksternalitas positif. Yang keenam, ada izin perdagangan. Izin yang memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan sejumlah sesuatu polusi umumnya. Perusahaan dapat melakukan perdagangan izin dengan perusahaan lain untuk menambah atau mengurangi polusi. Yang perpanjangan hak milik. Menciptakan privatisasi untuk barang non-pribadi tertentu seperti danau, sungai, dan pantai yang dapat menciptakan pasar. Kemudian orang bisa didenda karena mencemari daerah tertentu. Selanjutnya ada studi kasus kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya permintaan atau demand, namun tidak supply dapat memenuhi permintaan yang ada, dan sebaliknya.
Kegagalan pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adanya monopoli atau monopsoni. Yang kedua ada eksternalitas positif maupun negatif. Yang ketiga faktor domestik yang tidak sempurna. Yang keempat kegagalan pemerintah. Yang kelima resesi. Yang keenam krisis. Yang ketujuh inflasi. Yang kedelapan pengangguran. Yang sembilan distribusi pendapatan. Dan 10 barang publik. Selanjutnya, beberapa contoh kegagalan pasar yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini diantaranya pertama dari sektor kesehatan, di mana pemerintah masih belum dapat memenuhi kebutuhan atas alat pelindung diri dan masker untuk tenaga medis. Kedua, dari sektor transportasi, di mana transportasi yang merupakan barang publik harus dibatasi jam operasionalnya, sehingga kurang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Yang ketiga, dari sektor perdagangan, di mana terjadinya inflasi atas beberapa bahan impor, terutama sembako yang mengalami inflasi, misalnya seperti gula pasir yang mengalami inflasi cukup drastis hingga mencapai 18.000 per kilogram dari harga semula 13.000 per kilogram. Pada awal kasus pertama terjadi di Indonesia pun sudah terjadi krisis yang diakibatkan oleh panic buying. Masyarakat berbondong-bondong untuk membeli masker, hand sanitizer, dan desinfektan dalam jumlah yang banyak, sehingga terjadilah krisis atau kelangkaan terhadap barang-barang tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan kegagalan pasar tersebut. Ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar tersebut, diantaranya pemberian subsidi berupa sembako, menggratiskan tarif pembayaran listrik bagi masyarakat yang kurang mampu, bekerja sama dengan Korea Selatan dalam menyediakan alat tes untuk corona, serta mengimpor APD dan masker dari Cina untuk para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani corona. Sekian dari kelompok 9. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.